Yang pertama, ada pengertian. Entalpi pembentukan standar di mana suatu senyawa mewakili jumlah panas yang diperlukan atau dilepaskan untuk pembentukan 1 mol senyawa dari unsur stabil keadaan standar atau STP. Entalpi pembentukan adalah perubahan jumlah kalor pembentukan per 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada kondisi normal. Nilai normal standar ditentukan pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 100 kPa. Dalam unsur bebas, entalpi pembentukan standar adalah 0. Selanjutnya, entalpi pembentukan dalam kondisi standar dilampangkan dengan delta HFO. Kombinasi entalpi membentuk unsur atau senyawa yang dapat digunakan untuk menghitung perubahan entalpi dalam suatu reaksi kimia. Persamaan yang digunakan untuk menentukan perubahan entalpi suatu reaksi adalah delta HO reaksi sama dengan sigma delta HFO produk dikurang sigma delta HFO reaktan. Penentuan entalpi reaksi delta H dalam reaksi pembentukan koefisien yang dibentuk 1 mol terbentuk dari unsur-unsurnya, yaitu ada 2C plus 2H2 plus O2 menuju CH3COOH, terus ada 1 mol. Jika pada persamaan reaksi semua delta HF zat diketahui, maka delta H reaksi dapat dihitung dengan rumus delta H sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Ingat, unsur bebas delta HF sama dengan 0. Oke, jadi contoh soal yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar gas amonia atau NH3 adalah min 46,11 kJ per mol. Maka, hitunglah delta H untuk reaksi berikut. 2/3 NH3 menghasilkan 1/3 N2 plus H2. Nah, pembahasan dari soal ini yaitu reaksi pembentukan gas amonia 1/2 N2 plus 3/2 H2 menghasilkan NH3. Delta H sama dengan min 46,11 kJ per mol. Nah, kenapa reaksinya bisa menjadi seperti ini? Langkah yang pertama itu kita tukar dulu reaksinya. Karena reaksi yang tertera di soal itu merupakan reaksi penguraian. Sedangkan yang diminta di soal yaitu entalpi pembentukan. Setelah ditukar, karena reaksi ini belum setara, maka kita setarakan dengan masing-masing dibagi 2/3. Nah, jadinya reaksi yang dihasilkan yaitu 1/2 N2 plus 3/2 H2 menghasilkan NH3. Kemudian karena reaksinya dibalik, maka delta H-nya pun ikut berubah, yang sebelumnya negatif menjadi positif, yaitu positif 46,11 kJ per mol. Nah, karena reaksinya juga dibagi 2/3, maka delta H juga dikali 2/3. Jadi delta H yang dihasilkan adalah plus 30,74 kJ per mol. Atau contoh soal yang kedua, itu ada tentukan perubahan entalpi pada reaksi antara karbon monoksida yaitu CO dengan hidrogen yaitu H2 untuk menghasilkan metanol yaitu CH3OH. Nah, di pembahasannya itu ada persamaan reaksi CO tambah 2H menghasilkan CH3OH. Nah, CO tambah 2H ini itu dibilangnya reaktan, CH3OH ini dipanggilnya produk. Nah, dari data delta H pembentukan ini diketahui kalau nilai delta HCO itu min 111 kJ per mol, nilai delta HH2 itu 0, dan nilai delta HCH3OH itu min 239. Dari di sini kita bisa pakai rumus yaitu delta H sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Lalu di bawahnya kita masukkan delta H produknya yaitu CH3OH dan reaktannya itu CO tambah 2H2. Nah, nilai mereka ini kan sudah diketahui semua, kita masukin aja langsung ke rumus. Nilai CH3OH itu min 239 dikurang nilai CO yaitu min 111 tambah 2 kali nilai H2 yaitu 0. 2 kali 0 itu habis, terus
Ini min ketemu min itu jadi plus, jadi min 239 ditambah 111 menghasilkan delta H sama dengan min 128 kJ per mol. Jadi di sini ada latihan soalnya. Diketahui delta H CO2 itu minus 394 kJ per mol. Delta H H2O itu minus 285 kJ per mol. Dan delta H C2H4 itu plus 52 kJ per mol. Pertanyaannya, hitunglah delta H reaksi pembakaran 1 mol C2H4. Pembahasannya yaitu pertama-tama kita buat persamaannya dulu, yaitu C2H4 plus 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O. Nah, di sini produknya itu 2CO2 plus 2H2O dan reaktannya itu C2H4. Nah, lalu kita masukin rumusnya. Delta H sama dengan sigma delta H produk dikurang sigma delta H reaktan. Delta H itu 2 dikali delta H CO2 plus 2 dikali delta H H2O dikurang delta H C2H4. Delta H sama dengan 2 dikali minus 394 ditambah 2 dikali minus 285 dikurang 52. Delta H-nya itu minus 788 dikurang 570 dikurang 52. Delta H-nya minus 1358 dikurang 52. Delta H-nya menjadi minus 1410 kJ per mol.